Halo, selamat sore teman-teman semua. Kembali dengan saya Daniel dari Detailing Brothers. Hari ini kita ada Innova Zenik versi yang paling lengkap di tempat kita yang kita pernah kerjakan teman-teman semua. Jadi ini Zenik yang paling hedon yang pernah kita kerjakan di tempat kita. Apa aja yang dikerjakan teman-teman semua? Ini yang pertama teman-teman, untuk tipe Q Modelista itu untuk di bagian depannya kan awalnya seperti ini kan, ada aksen silvernya. Kita yang kemarin kita udah pernah bikin. Jadi memang aksen silvernya itu di blackout ya. Jadi dibuat black glossy semua. Kemudian yang bagian chrome-nya kita black chrome. Nah, jadi tampilan bagian luarnya ini jadi kelihatan mewah, garang, dan kelihatan modern teman-teman semua. Dan ini jadi grillnya karena black glossy semua di depan gini, jadi kelihatan ini ya, solid gitu ya bagian-bagian depannya, yang sangat keren. Dan ini beberapa dari customer kita suka. Untuk di bagian depan ini logonya kita black chrome ya teman-teman. Jadi ini logonya di black chrome, jadi dia kelihatan Toyota misterius gitu ya. Ada Toyotanya, terus agak hitam-hitam dikit, kelihatan mewah, misterius, dan garang, kelihatan modern teman-teman. Nah teman-teman, yang membedakan ketika mobil ini di black glossy semua, tampilannya kenapa kok bisa berubah? Karena yang di bagian ini teman-teman, itu awalnya satu warna dengan warna body. Jadi ini awalnya abu-abu teman-teman, tapi kita repaint ke warna black glossy sehingga tampilan bagian depan grillnya ini kelihatan jadi jauh lebih kokoh dan mewah teman-teman. Setelah semua aksen silvernya itu kita repaint ya ke warna hitam. Untuk chrome-chrome di bagian samping kita black chrome, ini termasuk logo-logonya. Di list belakang kita udah black chrome semua. Berikutnya teman-teman, untuk di velgnya kita udah repaint ke warna hitam. Jadi hitam kita ini sangat disukai ya teman-teman ya. Untuk repaint velgnya, kenapa? Karena dia selain black glossy, dia efek mirrornya juga dapet dan agak nge-chrome dikit. Jadi dia ini memang hyper gloss ya teman-teman. Jadi hitamnya tuh kelihatan glossy banget. Bahkan ketika kita kemarin sempat membuat perbandingan antara Fortuner itu yang terakhir 2.8 GR itu kan dapatnya velgnya udah warna hitam. Kemudian dibandingkan dengan punya kita, itu glossy-nya masih bagusan punya kita teman-teman. Nah, jadi itu kelihatan sangat menyenangkan sekali ya teman-teman, ketika satu mobil itu aksennya tidak terlalu banyak. Jadi di mobil ini yang awalnya ada silvernya, ada hitamnya, ada warna chrome-nya, ini jadi aksennya tidak terlalu banyak. Mobilnya jadi kelihatan mewah, kelihatan modern, dan kelihatan garang sekaligus teman-teman. Cuman sayangnya memang ini bannya, ini nanti sama si owner akan di-upgrade ya. Jadi ini nanti akan ditebelin dikit, karena untuk di Zenik ini entah kenapa peleknya udah ring 18, tapi bannya ini tipis. Jadi ini kelihatan gap antara ban sampai ke fender ini jadi kelihatan 5-6 jari teman-teman. Nah ini kalau ditebelin dikit mungkin jadi 3 atau 4 jari, itu akan kelihatan jauh lebih bagus. Karena kalau kita lihat dari samping, dia tuh kayak kelihatan kolongnya tuh kelihatan banget. Jadi itu shockbreakernya masih bisa kelihatan tuh dari samping. Nah itu nanti sama si owner akan di-upgrade ya. Semoga kita punya kesempatan untuk nge-review supaya teman-teman tahu bahwa banyak sekali pemilik Zenik ini yang upgrade bannya itu lebih tebal teman-teman. Itu udah ada beberapa ya yang kemarin masukin Zenik tipe Q Modelista, mereka akan upgrade bannya. Nah kemudian berikutnya teman-teman, setelah aksen silvernya di repaint ke warna hitam, chrome-nya udah di black chrome semua, berikutnya kaca filmnya. Nah ini untuk di kaca filmnya kita udah pakai HD Platinum. Jadi ini bawaannya kemarin, ini mobil ini baru dari dealer, platnya aja bahkan sampai sekarang ini belum keluar. Ini HD Platinum 8060 langsung dipasang di mobil ini. Nah kelebihannya apa? Ini teman-teman, yang pertama hitamnya bagus banget ya. Hitamnya kalau teman-teman lihat di kontennya Steven Dut itu, dia bilang kaca filmnya Crazy Rich hitam mewah. Nah itu, ini deskripsi yang paling mudah untuk menggambarkan HD Platinum itu. Kita bisa lihat hitamnya kelihatan hitam mewah gitu, bukan hitam yang kehijau-hijauan. Hitamnya kelihatan pekat, kelihatan mewah, kelihatan glossy. Plus selain tampilan, privasinya terjaga. Nah dari dalam itu visibilitasnya masih sangat bagus teman-teman semua. Ini ya, visibilitasnya sangat bagus. Jadi teman-teman, kita nggak overklaim bahwa kita bilang kaca film HD Platinum itu kalau pasang bakal 80-60 jadi super terang, bukan. Tapi dibandingkan kaca film lain, ini jauh lebih terang. Nah itu yang bener. Itu sama juga kayak gini. Biasanya orang ngeklaim, ini yang salah satu yang bahaya ya teman-teman. Kalau mobil udah di coating nggak bisa beret. Nah itu bahaya sekali teman-teman. Kalau di kita teman-teman, mobil ini udah di coating. By the way, ini sambil jelasin juga, mobil ini di coating juga pakai 3 layers nano diamond. Tapi teman-teman, kalau mobil udah di coating bukan tidak bisa beret, tapi kalau dia beret halus, dia kena coatingnya dulu. Karena kalau misalnya mobil udah di coating, dia akan menambah ketebalan sampai 12 mikron. Jadi ini ada lapisannya teman-teman, tapi tidak anti gores. Tapi dia kalau beret halus sifatnya kayak tempered glass, dia akan kena tempered glassnya dulu baru kena ke mobilnya. Tapi balik lagi teman-teman, fungsinya coating untuk melindungi lapisan cat aslinya, plus membuat tampilan mobil ini jauh lebih sempurna. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat ya, ini ke warna dark grey.
Ini kelihatan glossy-nya bagus banget teman-teman. Jadi coating ini teman-teman di warna wet look-nya itu kelihatan banget. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kalau mobil udah di coating itu biasanya wet look-nya tuh kelihatan basahnya tuh bagus banget. Dan fungsi proteksinya tuh ada. Bagaimana caranya memproteksi? Yaitu karena pori-pori catnya tuh ditutup dengan lapisan seramik ini, sehingga kalau dia air itu jatuh, air itu tidak akan masuk ke dalam cat. Nah, setelah mobil Anda itu udah di coating, semuanya udah terproteksi dengan baik. Jangan lupa teman-teman, untuk di bagian bawah mobil ini kemarin dari dealer itu kemarin masih diplastikin ya teman-teman ya. Peleknya kemarin masih diplastikin. Nah, ini bagian bawah mobilnya itu kemarin kita raskot. Biasanya dari dealer itu memang dapat anti karat teman-teman, tapi sepanjang pengalaman kita yang ada, kalau dari dealer itu biasanya datang dia tuh peleknya nggak dilepas, sehingga kalau raskot itu cuma ditembak sebisanya ya teman-teman. Jadi ini mobil ini kemarin memang udah dapat anti karat dan hanya beberapa bagian yang dia anti karat karena tidak maksimal, karena nggak lepas peleknya. Jadi ini kemarin kita anti karat, kita aplikasikan premium raskot ya, kita pakai wood dari Jerman, bahannya rubber ke bagian sasis sama undercarriage-nya, dan itu bisa lebih maksimal ketika kita kayak kemarin waktu pengerjaan. Ini velgnya dilepas dan ini ya ada inner fendernya, kita udah copot semua dan kita kerjakan sampai ke bagian dalamnya secara merata. Jadi teman-teman kalau misalnya banyak pertanyaan mobil saya baru dari dealer, perlu nggak diraskot? Nah, ini jawabannya teman-teman, karena bukan juga kita ngeklaim oh berarti anti karat yang bawaan atau dari manapun itu jelek, bukan. Tapi kalau kita mau mengerjakan anti karat ini dengan maksimal, tentu pelek ini harus dilepas, inner fender ini harus dilepas teman-teman, sehingga semuanya bisa di anti karat dengan rata. Nah, kemudian berikutnya lagi bagaimana kriteria Scenic Head-On. Nah, ini next kita udah pasangin soundproofing ya. Nah, ini jadi ini udah Scenic ke mungkin ya udah beberapa Scenic yang kita udah kerjakan untuk di soundproofing ya teman-teman, nggak usah khawatir. Kemarin banyak pertanyaan, oh itu Scenic kalau misalnya hybrid bisa nggak dibongkar dan segala macam untuk dipasangin peredam. Kita yang pertama kita udah ngerjain Camry hybrid udah beberapa saat yang lalu ya. Camry hybrid yang model lama kita pernah soundproofing, kemudian Camry hybrid yang model terakhir itu kita juga pernah soundproofing, dan ini Scenic hybrid sudah beberapa unit kita juga sudah soundproofing. Jadi ini aman banget. Suara ban untuk masuk ke dalam kabin sangat tereduksi secara maksimal ya teman-teman. Jadi ini mobil ini basically udah bukan Innova Reborn yang diesel, yang biasanya ada bunyi dieselnya yang kepingin dihilangin. Mobil ini basically udah senyap, ini lebih senyap lagi teman-teman. Makanya teman-teman, kebutuhan Sultan itu ya seperti itulah ya. Mereka akan demand sesuatu yang terbaik di kelasnya. Kita udah pasangin peredam teman-teman. Pintunya ini buka tutupnya kelihatan beda banget. Ini kalau kita tutup, nah, memang mobil kalau udah dipasangin peredam itu kita nggak bicara soal berat pintunya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ditutup pintunya itu kerasa di telinga itu lebih kedap di bagian dalam. Habis dipasang peredam, ini bagian dalam mobil ini warna silver, ini kita udah repaint juga ini ya ke warna black glossy. Jadi bagian interiornya juga di black glossy teman-teman. Ini tampilannya jadi kelihatan mewah banget ya teman-teman, karena bawaan awalnya itu silver-silver seperti ini. Tapi ini memang request dari pemilik untuk di bagian samping-sampingnya di black glossy. Tapi menurut kita pribadi, nantinya kalau dalamnya ini di black glossy semua, itu nanti akan jadi lebih keren lagi sih teman-teman. Tapi untuk yang kali ini kita akan tunjukin ya, ini bagian samping-sampingnya, pintu 4 sisi penumpang ini kita udah black glossy nih teman-teman. Nah, ini kita udah black glossy semua, kelihatan mewah banget karena ini plastik yang di sini kebetulan nggak ada black pianonya gitu. Ini kita udah bikin black piano glossy seperti ini, bagus banget. Nah, kemudian setelah kaca film, coating, peredam, anti karat, ini sesuatu yang luar biasa teman-teman di mobil ini. Kita mau lihat ya, mobil ini lampu belakangnya udah di smoke teman-teman. Ini plat nomornya belum dipasang ya teman-teman, plat nomornya belum ada. Jadi ini kemarin dari dealer dikirim ke sini dengan plat nomor sementara, dan ini plat nomor aslinya masih nunggu. Jadi ini fresh from the oven teman-teman. Nah, ini lampu belakangnya kita udah di smoke ya teman-teman. Jadi ini kita bisa lihat tampilan merahnya itu masih bagus, kelihatan mewah. Di bagian yang di smoke ini masih merahnya masih kelihatan. Dan ini tampilannya kalau lampunya nyala teman-teman, ini kelihatan keren banget teman-teman. Perpaduan antara black chrome kemudian black glossy. Nah, ini juga di black glossy ya untuk di bagian bawahnya. Tapi ketika kita black glossy untuk bagian body kitnya, ini tulisan kebanggaan modelistanya ini kita nggak repaint juga, karena ini biar ada sesuatu yang berbeda. Jadi ini kelihatan keren banget. Ini cuma satu simbolik supaya kelihatan aja lah kalau ini tipe kasta tertinggi Q Modelista teman-teman semua. Nah, setelah semua ini dikerjakan teman-teman, tentu mobil ini jadi keren banget. Dan berikutnya ini kita pasang Saber SR3 di mobil ini teman-teman.
Tentunya lampu ini akan menolong kita ya ketika kita jalan luar kota. Kita bisa lihat ini sore hari, cahaya di luar masih terang, tapi kita bisa lihat ini cahayanya terang banget ya, karena kita udah pasangin mini Pro G di bagian sini. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan preview mobil ini. Hasilnya seperti apa, Scenic Sedan, di video kita berikut ini. Nah, jadi teman-teman semua yang kepingin bikin Scenic-nya jauh lebih nyaman, kemudian jauh lebih keren, jauh lebih adem, jauh lebih senyap, jauh lebih kinclong. Nah, teman-teman silakan hubungi kami di nomor kita di bawah ini, teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman juga like dan subscribe YouTube channel kita supaya terus terupdate dengan video-video kita yang terbaru. Dan kalau teman-teman kepingin lihat juga hasil portofolio yang sudah kita kerjakan, silakan teman-teman lihat di Instagram kita di bawah ini. Oke, sekian aja teman-teman semua. Salam Scenic Hedon.